Nomor 1 yaitu apa hubungan ilmu lugha dengan ilmu humaniora lainnya, seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Kemudian jelaskan dan simpulkan. Jawabannya adalah hubungan antara ilmu lugha dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Kemudian yaitu hubungan ilmu lugha dan sosiologi. Hubungannya yaitu akan membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa yang ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, ilmu lugha atau ilmu linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Kemudian hubungan ilmu lugha dengan antropologi yaitu dalam melakukan sebuah penelitian, ilmu antropologi memerlukan topangan dari berbagai ilmu lainnya, yang salah satunya adalah ilmu lugha atau ilmu linguistik yang membantu dalam mengenal dan memahami bahasa suatu suku bangsa yang akan dijadikan objek penelitian. Setelah itu, hubungan antara ilmu lugha dan filsafat. Semua ahli filsafat sependapat bahwa bahasa dan filsafat memiliki hubungan yang erat. Peranan filsafat pada bahasa mengarah pada perkembangan bahasa. Bahasa menjadi berkembang sebagai sarana ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan metode ilmiah, logika, dan epistemologi. Kesimpulan dari hubungan ilmu lugha dengan ilmu humaniora adalah ilmu lugha sangat penting dalam melakukan hal-hal yang berhubungan dengan manusia atau humanis. Jadi, ilmu bahasa di sini sangat berpengaruh pada perkembangan manusia itu sendiri. Nomor 2 yaitu jelaskan sudut pandang ahli nahwu dan ahli balaghah terkait sintaksis Arab. Jelaskan dan sertakan contohnya. Yang pertama, menurut Ibnu Jini, nahwu mencakup kajian-kajian yang diklasifikasikan sekarang dalam kerangka morfologi di samping hal yang berkaitan dengan sintaksis. Kemudian, menurut Abu Hayyan dan Al-Andalusi, mengkaji pengetahuan tentang hukum kata-kata dalam bahasa Arab dari segi ifradat dan tarkibnya, yakni mengkaji konstruksi satuan kata dan hubungan kata-kata dalam kalimat. Nomor 3 yaitu jelaskan definisi semantik dan sebutkan peran pakar bahasa dan para filosof tentang metode semantik. Yang pertama, jawabannya yaitu kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani. Sema, kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud lambang atau tanda di sini sebagai penanda kata sema adalah tanda linguistik. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatikal, dan semantik. Kata semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik tentang hal-hal yang ditandai. Atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan 2 aspek lain, sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Itulah tadi jawaban dari ujian akhir semester oleh Firaria Rinjani. Semoga jawabannya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.